Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Kami harapkan Anda semua dalam keadaan baik-baik saja dalam jamahan lawatan kasih perlindungan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Senin tanggal 20 November tahun 2023, kembali bersama dengan saya, Pendeta Yupri, Pendeta Resort GKI Prukcahu, akan mengajak kita bersama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan sebelum kita memulai akan aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan nas firman Tuhan pada hari ini yang mana sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari Zakaria pasal 1 ayat 7-17, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa, memohon pimpinan Roh Kudus atas kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa perkasa, Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang menghampiri tata hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih penyertaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami sampai saat ini. Terlebih semalam boleh berlalu dalam pertolongan Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun kami mohon kiranya Tuhan memimpin kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, agar hari ini boleh dan dapat kami lalui dalam pertolongan Tuhan. Demikian juga sebelum kami memulai akan aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti, memahami, serta melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Zakaria pasal 1 ayat 7 sampai dengan 17 di bawah perikop penglihatan pertama para penunggang kuda, yang demikian bunyinya. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu, dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini, ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu mulai berbicara. Katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu. Katanya, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicara malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya Kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit, telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem,
Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang diperhadapkan bagi kita hari ini bercerita bagaimana setelah kehancuran bangsa Israel atau kerajaan Israel, mereka mengalami penghukuman dan pembuangan di Babel selama 70 tahun. Allah akan kembali membawa bangsa ini pulang ke tanah air mereka, memulihkan bangsa ini dan membangun kembali bait Allah di tengah-tengah umatnya. Zakaria pasal 1 ayat 16-17 demikian bunyinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kembali kepada umatnya diperlihatkan tadi bukan karena umatnya mampu hidup kudus dan benar di mata Allah, tetapi saudara-saudara, karena Allah itu sendirilah yang memilih untuk kembali karena Ia mengasihi dan mengasihani umatnya. Allah kembali kepada umatnya karena Ia begitu mencintai mereka. Namun saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, meskipun demikian, ada satu syarat yang diminta Tuhan kepada mereka, yaitu agar mereka merubah sikap hidup mereka dan tidak seperti nenek moyang mereka pada masa yang lalu, sehingga Allah murka dan membuang mereka ke Babel. Zakaria 1 ayat 4, demikian bunyinya. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengar dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, itulah yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup mereka dan juga dalam kehidupan kita pada masa kini. Kita telah diampuni dan diselamatkan Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Namun saudara-saudara, sebagai orang-orang yang telah ditebus, Allah mengingatkan agar kita hidup tetap di dalam kehidupan yang benar, hidup dalam pertobatan, meninggalkan dosa-dosa kita. Jika kita mau bertobat meninggalkan dosa, kesalahan kita, maka Allah akan memelihara kita. Saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, seperti kerajaan Israel yang hancur, porak-poranda, karena mereka tidak setia, memilih setia kepada ilah lain, mencari pertolongan dari kuasa-kuasa lain. Seperti itu juga kehidupan kita. Ketika hidup kita hidup di dalam dosa, serta menjauhkan diri dari Tuhan, hidup kita kacau, rumah tangga kita porak-poranda, hancur tanpa ada pertolongan. Tidak ada sukacita dan damai sejahtera yang kita temui. Tidak ada jalan. Kita merasa pintu-pintu tertutup. Kita merasa hidup kita gelap, tidak ada terang. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, jika kita mau bertobat, hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, maka kita akan dipeliharanya. Seperti nas kita hari ini, Ia akan membangun dan memulihkan keadaan Israel. Demikian juga dengan hidup saudara
yang mungkin saat ini porak-poranda, kacau balau, hancur, dan seterusnya akibat dosa dan kesalahan kita. Ia akan memulihkan jika saudara mau kembali kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan, meninggalkan dosa-dosa kita yang lama. Mari saudara-saudara, Tuhan begitu rindu untuk memperbaiki hidup dan kehidupanmu. Mari kembali kepadanya, hidup dalam pertobatan dan selalu mengandalkan Dia, maka engkau akan melihat hari-hari baik dalam langkah-langkah hidup. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa perkasa, Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang boleh bersama-sama kami baca dan renungkan. Biar kiranya sabda firman-Mu tadi boleh tertanam kuat dalam hati dan kehidupan kami, menjadi terang dan pelita dalam langkah-langkah hidup kami. Biarlah kami senantiasa berserah di dalam Tuhan, hidup dalam pertobatan, menjauhkan dari apa yang jahat di mata-Mu dalam hidup kami. Bapa dalam Tuhan Yesus, saat ini kami akan kembali melanjutkan kegiatan aktivitas kami. Kami mohon pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan menutup bungkus kami dan keluarga kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga hari ini boleh kami lalui dalam pertolongan Tuhan, dalam damai sejahtera, selamat, sukacita, dan kebahagiaan. Demikian juga pada saat ini kami ingin berdoa, biarlah bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan akan renungan pada hari ini yang mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang bersedih diberikan penghiburan, yang bersukacita, biarlah semakin mereka mempermuliakan nama-Mu. Demikian juga saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang begitu luar biasa terus mewartakan Injil Kerajaan Surga dimanapun berada. Terlebih Jemaat Efrata Wahyu di Rungpundu. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka. Engkau menutup bungkus mereka dalam kuasa Roh Kudus. Engkau memberkati program-program yang ada pada mereka. Demikian juga para pelayannya, pendeta, panatua, diakon, guru sekolah minggu, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka semakin sehati, sepikir, seia, sekata. Dan biarlah melalui mereka Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu boleh kiranya dapat hidup dalam pertobatan, mengasihi Engkau, dan berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya hidup dan kehidupan daripada seluruh pekerja-Mu, jemaat-Mu yang ada di sana, menjadi sebuah kesaksian hidup bagi masyarakat yang ada di tempat itu. Bapa dalam Tuhan Yesus, demikian juga pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa, biarlah kiranya Bapak Pendeta yang melayani di wilayah tersebut, Engkau juga mampukan dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan pelayanannya. Engkau memberkati ia, Engkau menutup bungkus ia dalam kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang ia lakukan, apa yang ia perbuat, boleh kiranya membawa puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu, dan jemaat boleh bertumbuh dalam iman pengharapan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini penyerahan kami, ini ucapan syukur kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan, dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.